Kalau memang introvert tuh yang malu gitu-gitu ya, nggak suka di keramaian. Gue termasuk. Sebenarnya yang dibilang tuh komunikasi itu sebenarnya harus pikir tuh dua arah gitu. Ya. Jadi nggak cuma apa yang kita omongin, tapi feedback gimana kita bisa cerna feedback yang kita dapat. Jadi ada encoding, ada decoding. Salah satu yang pemikiran gue pada waktu itu sesimpel itu, ya udah, lu kalau mau dapat duit ya lu harus berani maju ke depan. Sesimpel itu. Nah, ya percuma kita bisa makan enak, misalnya kita bisa bikin makan enak, cuma kita dong yang makan kan, ya udah percuma gitu loh, nggak berdampak. Iya. Jadi kalau kita bisa ngasih tahu tentang ilmu kita itu kan, aku itu kayaknya inian aku ya, apa? Jalan ninjaku kayaknya itu ya. Gua biasanya kalau di panggung, kalau lagi di atas gitu ngisi seminar, workshop, gua ngeliat orang yang memang fokus dengerin. No. Kan dari 50 orang, kan Pasti nggak ada. semua orang ya dengerin kita ya. Ada yang dia ngobrol, main HP, Kadang tidur. kadang tidur. Nah, gue fokus ke orang yang memang kelihatan lagi dengerin Lagi gue. merhatiin. Itu cukup membantu sih menurut gue. Menurut aku ya, belajar ngedengerin tuh paling gampang tuh punya pacar. Halo guys, ketemu lagi di channel Temen Sebangku, channel untuk kamu yang pengen belajar development diri atau self development. Di channel ini kita bakal bahas beberapa aspek kehidupan, terutama itu teman-teman yang masih mulai meniti karir gitu ya, mungkin yang pasti dibilang generasi ini generasi Z, generasi yang paling produktif sekarang. Jadi di channel ini kita bakal share pengetahuan, inspirasi seputar skill-skill atau mindset yang bisa teman-teman pakai untuk bisa sukses di karir ataupun di hidup masing-masing gitu. Di channel ini kita juga bakal hadirin berbagai narasumber nantinya. Di channel yang sekarang ini khususnya kita kedatangan satu narasumber yang udah bisa kita bilang dapetin satu pengakuan lah di publik karena aktivitas sosial medianya itu value-nya itu tinggi banget gitu ya. Lalu di channel kali ini atau di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menurut kita paling penting, skill yang paling penting yang harus dipunyain teman-teman yang baru meniti karir lah, kita baru juga masuk ke dunia profesional, khususnya di era yang sering dibilang era AI gitu. Nantinya kita bakal bahas, kesimpulannya itu kita bakal gunain beberapa sumber, khususnya satu buku yang nanti kita kenalin, yang kira-kira teman-teman bisa ambil pelajarannya untuk teman-teman develop lagi jadi satu skill, oke? Jadi langsung aja di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang untuk kita tuh nggak asing banget, ya nggak asing lagi, apalagi teman-teman yang udah fokusnya ke stok fotografi. Dan ini dia Mas Fajrul. Halo. Sehat. Jadi teman-teman kalau yang anak stok fotografi dia yang nonton channel kita mungkin udah tahu Mas Fajrul ini kegiatannya apa aja, terus beliau punya value apa aja gitu ya. Tapi mungkin untuk teman-teman yang baru gitu Mas, yang ada di stok fotografi, nanti kita kenalin gali lebih dekat lagi ya sebenarnya. Mungkin nggak harus tentang stok fotografi, tapi lebih ke perjalanan karirnya sebagai seorang content creator gitu Mas ya. Oke. Sebelum gue Mike, gue juga mau kenalin co-host gue ya. Halo. Masa nggak kenal? Brian Jonathan, kita itu Brijo gitu. Jadi Brijo di sini tuh bakal mewakili kalian anak-anak yang baru mulai berkarir, mulai masuk ke dunia profesional. Brijo ini juga masih di bangku kuliah ya sebenarnya. Betul banget, masih jadi nyaman di mahasiswa. bangku kuliah? Udah nggak nyaman sebenarnya. Kalau bisa cepet lulus. Nah uniknya Brijo ini dia salah satu mungkin mahasiswa yang langsung terjun ke dunia profesi, walaupun sebenarnya masih dalam tahap ngejar kuliahnya ya, penyelesaian kuliah gitu ya. Betul.
Jadi dia bisa kasih beberapa perspektif dia kerja kayak gimana, dia kuliah kayak gimana gitu. Ya. Boleh. Oke. Oke, kita mulai aja langsung untuk tanya ke Mas Fazul. Boleh dong. Mas Fazul, Siap, siap. yang selalu pengen gua tahu gitu ya, Oke. sebetulnya. Waktu gua kenal lu, gua langsung dapat tuh pick up tuh soalnya gua juga sama kayak lu, introvert juga. Iya, iya. Orang introvert ini kan biasanya apa namanya persepsi orang tuh introvert tuh bisa kualifikasikan sama orang yang pemalu, Ya. yang nggak nyaman untuk ngomong depan orang, ketemu orang, bahkan ngomong depan umum pun itu punya ketakutan yang luar biasa gitu ya. Ya. Yang gua rasain Ya. sebenarnya waktu awal-awal berkarir gitu lah. Betul, betul. Dari agensi yang sekarang lah, kan pernah di posisi itu juga. Nah, tapi yang gue lihat lu bisa keluar dari itu, bahkan sekarang punya channel YouTube, punya audiens juga di sosial media, di Instagram, di TikTok gitu ya. Terus lu juga udah diundang juga ke berbagai acara-acara workshop gitu kan ya. Ya. Betul. Workshop, seminar juga itu yang harus ngomong depan publik langsung gitu. Nah, boleh ceritain gak sih gimana perjalanannya lo yang mulai mungkin pasti ada takutnya lah ya gitu ya. Iya, pasti. Sampai akhirnya berani gitu. Mungkin sekarang udah biasa, bahkan Udah jadi keseharian kali ya. nikmatin gak sih untuk ngomong depan orang itu, atau yang paling susah itu ngomong depan kamera. Nah, Iya, iya. benar. Itu yang menarik untuk kita tahu. Oke. Coba Mas Fazul. Pertama jujur ya. Iya. Ini kan kita biasa ngomongin tentang fotografi, tentang Microsoft ya. Ini pertama kali nih. Gue agak deg-degan sebenarnya. Iya, kita ngomongin self development gitu ya. Ya agak berat ya menurut gue mungkin ya, karena ini flashback masalah apa ya? Kalau yang tadi lu bahas tentang introvert, tentang ketidaknyamanan hadir di depan publik gitu ya. Dulu itu ini gua nggak tahu ya. Apakah gua itu disebut introvert atau bukan, dan gua nggak tahu orang tuh disebut introvert apakah harus ke psikolog dulu kah, atau tes apa dulu gitu ya, atau dia bisa self claim gitu bahwa kayaknya orang introvert nih kayak gini dan kayaknya gua masuk nih. Nah, kalau memang introvert tuh yang malu gitu-gitu ya, nggak suka di keramaian, gue termasuk yang Pemalu. bisa dibilang pemalu. Ini flashback ke zaman gue sekolah ya, karena ya mungkin pola didik, lingkungan, orang tua yang apa ya, bikin gue tuh jadi orangnya nggak pedean, banyak takutnya, banyak khawatirnya. Mungkin buat teman-teman mungkin ada yang ngerasain kayak lu tuh kalau di maju ke depan kelas gitu ya, semua orang pasti ngeliatin lu tuh jadi kayak pusat perhatian gitu. Nah, Itu yang paling tidak nyaman buat gue dulu. Jadi maju di depan kelas, entah cuma ngerjain tugas di papan tulis gitu ya, ditanya terus ngerjain tugas, itu sangat-sangat tidak nyaman. Sampai gue termasuk parah sebenarnya. Sampai kalau kuliah itu kan awal-awal masuk biasanya kita kenalan, nah ospek. ospek, terus dosen baru masuk, terus lu kenalan, di absen terus lu kenalan gitu. Sampai sesimpel itu gue tuh nggak nyaman. Gimana tuh? Sampai kan dipanggil ya nama kita ya, dipanggil terus ya kenalan silakan, namanya siapa, terus dari mana, tinggalnya di kampus gue dulu kayak gitu. Gue nggak tahu kalau di tempat lu dulu kayak gitu juga. Itu gue nggak nyaman, kayak ngerasa diliatin teman-teman, padahal teman-teman yang ngeliatin, tapi tetap aja nggak pede, nggak nyaman gitu lah pokoknya. Gue nggak suka tuh. Sampai gue itu lumayan berubah pas kenal sama fotografi. Oh ya. Oh. Iya. Ini banyak sebenarnya faktornya. Salah satunya adalah fotografi. Fotografi itu lumayan ngubah gua sih. Lumayan ngubah gua buat sedikit lebih berani. Itu sejak kuliah ya, kenapa fotografi? Akhir-akhir kuliah deh. Oke. Jadi lebih berani kenapa fotografi? Iya. Kenapa bisa lebih berani? Dulu gua kan sempet stringer istilah. Gua pernah cerita. Iya. Stringer tuh
wartawan foto lepas gitu ya. Nah, kalau kita mau dapat foto bagus, kita tuh harus ada di depan. Motretnya nggak mungkin ganti di belakang kan. Kalau lagi ada acara gitu, lu harus mau nggak mau di depan. Kalau dulu sebelum gue belajar fotografi dan harus motret, itu pasti gue nggak mau tuh duduk paling depan atau maju ke depan tuh paling nggak nyaman buat gue. Tapi pas gue harus motret, yang kalau gue nggak motret gue nggak dapat duit, ya gue paksa Harus bisa. gue harus maju ke depan supaya gue dapat foto, nanti foto itu ya menghasilkan duit lah. Oh, Stringer tuh yang kayak Peter Parker gitu di Spider-Man. Iya betul. Oh, Iya betul. Nah, Spider-Man kayak si gitu. Peter Parker, itu Stringer namanya kalau di istilah di jurnalistik. Oh. Nah, kayak gitu tuh. Jadi gue harus maju ke depan. Jadi salah satu yang pemikiran gue pada waktu itu sesimpel itu, ya udah, lu kalau mau dapat duit ya lu harus berani maju ke depan. Sesimpel itu. Itu yang salah satunya yang ngerubah gue, yang akhirnya ya gue mau nggak mau harus berani, harus dilihat orang. Itu pertama. Kedua, gue itu termasuk dulunya nih banyak takutnya, malu, banyak takutnya. Kalau gue kan besar di kampung ya. Kalau teman-teman gue di kampung itu senang apa sih, berenang di sungai gitu-gitu, gue termasuk yang nggak berani tuh. Karena takut. Takut tenggelam, karena gue nggak bisa berenang. Yang lain mungkin nggak bisa berenang, tapi karena mereka berani jadi bisa gitu ya. Tapi gue tidak berani untuk melawan ketakutan gue itu buat nyoba. Sampai besar itu gue nggak bisa berenang. Sekarang udah bisa. Sampai mungkin gue umur berapa ya waktu itu? Udah kerja, udah nikah belum ya? Kayaknya sih udah nikah deh, cuma awal-awal. Sampai pada waktu kantor gue tuh bikin acara olahraga renang bareng gitu lah ya. Terus mereka sewa pelatih renang. Itu diajarin tuh teknik renang. Baru belajar tuh. Baru belajar dan ternyata gue bisa. Dulu itu gue kalau diajak renang sama teman-teman gue pasti di pinggir kolam. Ya, yang cipak-cipuk doang. Tangan gue nggak berani lepas. Itu saking takutnya. Takut tenggelam. Tapi ternyata pas dilatih, diajarin pernafasan, teknik renang, ternyata bisa. Ternyata renang itu yang paling penting, lu nguasain nafasnya dulu. Kalau nafas sudah bisa, lu bakal tenang. Kalau tenang, lu nggak akan tenggelam sebenarnya. Ngapung. Nah, dari situ, ternyata ya tidak semenakutkan itu. Terus yang juga yang paling besar ngerubah gue tuh ngonten sih. Ngonten tuh paling besar banget dan paling berasa. Dulu itu gua kan gua mulai ngonten sebenarnya dari nulis sih. Dari nulis dulu? Iya, dari nulis. Blogging. Basic gua kan IT. Gua bisa bikin website pakai WordPress gitu-gitulah. Yang gampang gitu. Bikin pakai WordPress. Gua bikin personal blog gitu ya, blog pribadi. Gua nulis. Gua bukan penulis tapi gua belajar nulis lah, gimana cara nulis. Karena gua kalau lagi baca blog orang, keren-keren tulisannya nih. Gua contek deh, gua ATM deh. Gua ATM cara dia nulis, cara dia ngejelasin sesuatu gitu ya. Udah gua mulai dengan apa yang gua bisa. Dulu kontennya itu tentang internet, website dan seterusnya lah. Masih seputar yang IT gitu lah, kurang lebih. Sampai ya gua jualan foto, akhirnya switch udah mulai ke gimana cara jual foto di internet segala macam dalam bentuk tulisan. Masih blogging. 2019 kalau nggak salah sih, 2018 akhir 2019 itu udah mulai tuh tulisannya banyak. Maksudnya secara volumenya lebih banyak ngomongin tentang fotografi dan jualan foto. Lebih ke fokus ke Ya, fokusnya udah mulai ke situ. Dan gue lihat blog gue tuh pengunjungnya banyak. Dari situ, wah ternyata banyak juga orang yang suka dengan konten ini, fotografi. Konten jual foto. Fotografi tidak dalam, cuma kulit-kulitnya aja, tapi lebih banyak ke langsung stok sih. langsung ke stok ya. Iya, langsung stok. Gimana cara jual foto? Ternyata banyak visitornya. Kemudian 2019 pertengahan mungkin akhir gitu ya. Itu gue memutuskan untuk
kayaknya kalau banyak kayak gini seru kali dipindahin ke media video. Pindahlah ke YouTube. Oke. Pindah ke YouTube. YouTube dulu ya. Iya, gue pertama setelah blog itu ke YouTube. YouTube dengan skill yang sangat minim, dengan alat yang seadanya, hampir semuanya alat kantor sih. Gue ngeliat, gue pakainya. Karena kan gue di kantor itu di bagian media ya. Ada itu alat mendukungnya. Ada. Kamera. Ada cuma kamera doang. Cuma kamera doang. Mikrofon pakai internal yang dari kamera. Jadi Oh. kalau teman-teman atau lu pada ngelihat konten gue yang awal-awal tuh yang paling lama, itu suaranya tuh ya suara seadanya. Kita nggak pakai lighting, gue nggak pakai lighting, cuma lampu ruangan aja. Tapi itu viewsnya tinggi loh. Iya, karena waktu itu masih sedikit yang ngomongin tentang jualan foto. Ada Mas Yusuf, mungkin teman-teman ada yang tahu, orang Makassar. Dia microstalker tapi desain bukan foto. Oh. Dia viewersnya banyak juga. Nah dari situ gue mulai maksa diri lagi buat ya coba nampil lah. Maksa diri buat tampil. Karena sebelumnya kan gue cuma nulis kan, orang nggak tahu siapa gue segala macem. Jadi memang nggak ada niatan mau besar di sosmed. Cuma kalau penulis kan ada nama pena ya, lu tau ya? Iya. Dulu kita ada MySpace, ada apa yang nulis-nulis gitulah, Multiplay atau apa gitu. Nama pena biasanya yang terkenal. Nama pena ya. Ya nama-nama Nama-nama alias gitu ya. alias. Jadi nggak ada niat gue buat nampang di video kah di apa gitu. Tapi gue coba aja karena gue ngeliat viewersnya, visitornya gede nih di blog. Siapa tahu kalau gue bawa ke YouTube, ke media video, banyak juga. Nah dari situ, oh ternyata lumayan kan. Kalau lo lihat kan viewersnya lumayan kan. Ya gue terusin dengan alat seadanya, teknik pengambilan video seadanya, editing seadanya. Dan gue termasuk yang belajar otodidak. Gue tuh termasuk orang yang gue ngerasa gue tuh termasuk orang yang cukup intens buat memperhatikan. Oh. Jadi kayak kalau skill ATM itu gue lumayan oke tuh. Berarti Gua- untuk analisa sesuatu. Iya, gue nganalisa video orang lain kira-kira kayak gitu. Jadi gue bukan cari tutorialnya dulu, tapi gue nganalisa dulu. Oh. Iya, nggak langsung nyari. Ini kalau bikin video ini harus tahapannya A, B, tapi gue ngeliat dulu. Orang lain bikin kayak gimana? Iya. Terus lu perhatiin lighting gimana? Gitu. Iya, pertama gue perhatiin yang simpel-simpel dulu lah. Kira-kira orang bisa lancar gini pakai apa ya? Oh, kalau dulu karena gue nggak tahu teleprompter gitu-gitu ya, gue ngehafal tuh, hafal gue. Satu video lu hafalin semua. Iya, Kata per kata. nggak kata per kata, Poin. poin Poin. per poin. Ya, jadi memang bisa bilang konvensional ya. Tapi itu lumayan bagus Effort. untuk latih otak. Iya, walaupun nggak bagusnya gue tuh kadang belibet muter-muter. Oh. Oh. Jadi kalau ngomong A, B, C, D, E, kadang A gue ulang lagi. Lagi. Ya gue recall lagi. Biasanya sih niatnya buat menguatkan ya, tapi kadang ya jadi kedengeran jadi muter-muter. Kalau sekarang gue udah mulai pakai teleprompter dan harusnya lebih rapi sih. Dulu awal-awal kayak gitu tuh. Dan itu yang pada akhirnya ketika besar sosmednya dari YouTube, kemudian yang lain dan orang kenal, dan beruntungnya gue juga pas COVID itu orang cukup banyak yang mau belajar ya, belajar dari rumah. Terus gue diminta buat ngisi webinar, dulu kan webinar kan, waktu COVID itu yang pada akhirnya itu ngerubah banget tuh. Pas webinar tuh live soalnya. Iya, pas webinar tuh pada akhirnya, ternyata gue bisa. Gimana pengalaman waktu webinar pertama kali gitu? Diskusikan sama. Keringetan yang pasti. Ini ngomongin tentang jualan foto. Keringetan, gugup. Setelah webinar, ya ini sih Bisa. parah lah. Enggak parah, enggak gagal, tapi gue nggak puas lah. Oh. Gimana lu tau kalau puas apa enggak? Karena gue nyampein materinya tuh kayak
Enggak total ya. Gue sih dari materi yang gue udah bikin gitu ya. Terus kayak banyak hal yang harusnya nih gue sampein nih di sini nih. Oh, harusnya gue lebih detail lagi nih. Ya, tapi kan karena gue takut kan, nervous, keringetan gitu kan. Banyak hal yang lupa pada akhirnya. Iya. Nah, dari situ gue perbaikin. Lu sampai lihat lagi nggak rekaman webinar itu? Enggak. Tapi dari slide-nya itu bisa langsung gue analisa tuh. Oke. Jadi Slide-nya. gue termasuk yang menurut gue ya, gue nggak tahu nanti teman-teman bisa nilai dari karya-karya yang gue bikin. Gue termasuk orang yang ngejelasin sebuah bukan sebuah konsep, sebuah materi, pengennya tuh runut banget. Oh. Jadi Kayak dosen ini. di webinar awal itu gue ngerasa ini kayaknya harusnya slide yang ke-30 nih harusnya ada di 25 nih supaya orang tahu dulu, setelah itu baru dapat. Jadi nanti gue rombak tuh semua si slide-slide itu, dan gue coba per slide gue coba jelasin dulu. Kan lumayan sering gue waktu COVID itu lumayan sering diundang buat ngisi webinar. Untungnya awal-awal itu webinar, bukan offline. Kalau offline gue akan mikir tuh, Lebih ini lagi pasti ya lebih. pastilah. Gila. Nah, offline yang pertama kali itu kapan itu? Gue inget-inget ya, offline pertama kali itu masih dulu setelah COVID apa, new normal ya. Iya. Nah, iya. Yang 2021. 21 ke 22. masih pakai masker gitu-gitu ya. Gue lupa pertama kalinya di mana, tapi kalau nggak salah Kominfotik di Jakarta Barat di kantor wali kota. Kalau nggak salah ya. Oke. Lu langsung rame dong. Waktu itu sih untungnya nggak begitu rame sih. Yang datang mahasiswa mungkin ada berapa ya? Hampir 150 mungkin ya. Jadi yang lumayan datang siswa SMA yang kerjasama gitu ya. Itu hybrid tuh. Hybrid. Oh, jadi di sekolah-sekolah mereka memang ada programnya itu, mereka nonton gitu. Tentang staf fotografi. Iya masih ngomongin itu aja. Oke. Itu pertama kali ya, untungnya sih nggak terlalu banyak ya, dan outdoor. Itu outdoor tuh, jadi ya mungkin ada psikologi ya, kalau indoor kan gimana gitu ya, dan tidak terlalu banyak. Jadi gue wah ternyata begini ngisi outdoor, ngisi offline ya. Itu pengalaman banget tuh. Ada nervousnya juga. Pasti pertama kali pasti kan. Gua awal ketemu lu tuh gue sempat cerita agak detail kan, gimana gua dulu di sekolah gua, karena gua sekolah Islam ya. Gue sekolah Islam dan sekolah gue tuh sekolah pesantren. Gue nggak nyantren, gue nggak boarding, tapi gue beberapa kegiatan pesantren di sekolah itu dimasukin. Oh, oke. Nah di sekolah gue, ini teman-teman juga yang di pesantren tahu ya, ada yang namanya apa ya, muhadoroh kalau nggak salah ya. Jadi kita tuh diajarin gimana cara ceramah. Oh, bagus tuh. Cara ceramah, cara jadi MC. Jadi tiap, gue lupa ya, tiap sebulan sekali kalau nggak salah deh. Sebulan sekali tuh kayak satu kelas tuh bikin acara, siapa MC-nya, siapa yang ceramahnya, siapa yang nanti baca Qur'annya, gitu-gitu. Jadi Itu semua murid. satu kelas itu dan satu sekolah, mereka tiap sebulan sekali bakal bikin itu di kelas-kelas. Pas giliran gua ya, karena tipikal gue begitu, itu gak enak banget, keringetan sebelakang punggung tuh. Jadi lu pernah ngerasain ya? Lu nggak tahu sih. Jadi begitu pas offline yang webinar itu ke bawah lah, masih ke bawah. Cuma memang gua kebantu sama materi. Pas webinar itu kan webinar bukan cuma sekali 2 kali ya, tapi lumayan sering, dan materinya gue perbaiki terus dari webinar ke webinar. Jadi secara materi gue tuh kayaknya udah oke banget lah. Penguasaan materi udah oke. Jadi begitu offline untuk materi oke, gue cuma butuh ngilangin nervousnya aja. Nanti gimana mas? Ngilangin nervousnya karena udah kebantu yang awal-awal tuh gue di fotografi itu. Lu kalau nggak perform ya lu nggak makan, lu nggak dapet duit lah. Nah, Jadi kalau ya walaupun jelek pun gue bakal dapat duit, tapi gue kan pengen ada peningkatan kan. Gue pengen ngelawan yang dulu gue takuti. Ini ngomongin renang tadi. Gue kan dulu takut ya. Tapi setelah gue lawan, gue belajar, ternyata gue bisa.
No. Sama juga kayak gini, public speaking, ngomong depan orang. Gua ngerasa gua harus lawan nih kayak gini. Gimana caranya? Ya gua maju aja. Maju aja dulu. Maju aja dulu. Kalau apa kata orang-orang kan ada yang apa ngelihatnya tuh di dahinya orang biar nggak nervous. Jadi nggak ngeliat kalau tatapan gitu kan langsung nervous Oke, kan. oke. Iya, iya. Jadi lihatnya tuh di hidungnya, di dahinya. Oke. Kayak gitu. Gue pernah juga tuh dengar materi kayak gitu ya. Cuma kadang kalau udah di panggung gue lupa. Gue lupa sama sedetail itu karena gue fokus gue di materi. Iya sih. Fokus gue di materi. Gue biasanya kalau di panggung, kalau lagi di atas gitu ngisi seminar, workshop, gue ngeliat orang yang memang fokus dengerin. No. Kan dari 50 orang, kan Pasti nggak ada. semua orang ya dengerin kita ya. Ada yang dia ngobrol, main HP, Kadang tidur. kadang tidur. Nah, gue fokus ke orang yang memang kelihatan lagi dengerin Lagi gue. merhatiin. Itu cukup membantu sih menurut gue. Setuju sih. Cukup ngebantu buat gue untuk fokus di materinya dan jadi kayak Semangat lah Ah. leadernya ya. iya. Karena nggak enak banget loh. Gue pernah ngisi materi offline di jam makan siang. Oh. Tempatnya si hall sih, indoor sih. Ah. Cuma banyak jendelanya dan anginnya tuh enak banget. Itu daerah pinggir laut lah ya. Maksudnya daerah-daerah dekat pesisir gitu. Jadi anginnya tuh angin-angin laut. Nah, itu kan ngantuk ya. Itu nggak enak banget sih karena kayak 100% 70 dari 100% tuh orang pada ngantuk gitu lah tuh. Itu kayak enak tetap. Nggak enak kan. Iya karena mereka nggak merhatiin. Nggak merhatiin. Lu lagi ngomong serius tiba-tiba yang lain wah ya. Jam berapa tuh jam makan siang? Jam 2 Satu. kali. Oh, Setelah makan siang ya. Setelah Wah, ngantuk. isoma gitu. Ngantuk kan? Ngantuk. Ngantuk. Cuma ya itu balik lagi gue cari orang yang memang dia ngeliatin gua iya. Tertarik sama materinya. Jadi kalau gua simpulin kan tadi lu dari yang introvert yang mulai dari takut gitu untuk ngomong depan orang berkelas, Ya. terus kan jadi benar berani waktu dapat jadi stringer kan gitu ya. Iya, itu salah satu faktor awal. Ya, terus juga lu berani nyoba berenang sebagainya. Ya. kan. Nah, rasa ketakutan. Jadi memang kalau gua simpulin kan ini kita ngomong social skill ya. Ya. Social skill itu masalahnya kalau introvert itu dia terlalu aware sama diri dia. Jadi takut dijudge gitu. Ya, ya. Takutan itu sebenarnya lebih takut dijudge. Kalau Iya. gua di depan ngomongin orang kayak gimana nih gitu. Tapi cara ngatasinnya dari pengalaman ternyata harus nyoba dulu. Iya, harus nyoba dulu dan Nyobanya itu tapi ada tahapnya. pasti. Stringer dulu kan terus dari depan kamera dulu mungkin ya Iya. yang bisa bilang tadi membantu banget buat lo gitu ya. Ya, tahapannya memang menurut gue tiap orang bakal beda-beda ya, tergantung nanti interestnya kemana gitu ya. Tapi yang pasti mindsetnya itu harus dirubah sih. Kayak yang lo bilang barusan, kita tuh takut kalau jadi perhatian orang, nanti dianggap ini dianggap itu. Padahal kita tuh nggak sepenting itu. Nah, itu dia. Jo, Tuh. Tapi bener sih. kayak ini anak gue yang pertama ini masih begitu tuh, masih terlalu malu gitu ya, takut nanti temennya ngira dia tuh gimana gitu, Takut dikira aneh. takut gitu. dikira ini dikira itu gitu kan. Ya mungkin dulu gue juga begitu, tapi salah satu yang pada akhirnya yang harus kita masukin di mindset kita bahwa kita tuh nggak sepenting itu buat orang lain. Iya. Iya kan, orang lain kan yang lihat kita mungkin awal-awal aja dia merhatiin kita, tapi setelah itu kan mereka juga ya punya urusan masing-masing kan, Iya. punya pikiran masing-masing. Iya. Jadi ya nggak usah ngerasa gimana-gimana gitu ya. Kayak introvert dulu terlalu GR. Iya. Orang tuh merhatiin ini kita doang. Iya betul. Jadi itu justru itu yang buat kita jadi nggak mau explore lebih gitu. Iya. Padahal kan yang kayak tadi lu bilang lu baru bisa dapat uang kalau lu maju ke depan kan. Iya. Jadi kan ada challenge-nya, ketakutan itu, takut dilihat orang. Cuma kan kalau kita bisa keluar dari challenge itu ada benefitnya gitu. Iya. Mungkin yang kita lihat mungkin tadi benefitnya dapat uang kan, dibayar.
Tapi dan ternyata yang lu rasain itu benefitnya jauh lebih dari dapat uang. Betul, Lu betul. didapetin pemikiran baru, dapat skill set baru juga. Gitu. Iya. Kepercayaan diri juga Kepercayaan diri. lo kalau meningkat 100% mungkin ini 200%. Dalam hal positif ya. Oh. Kan ada orang yang terlalu pede gitu ya, over pede gitu ya. Kali ini ya percaya diri dengan kemampuan kita. Percaya dengan kemampuan gitu. Iya, kita mampu ya jadi kita percaya diri. Itu menarik tuh, itu yang mau tanya gitu. Jadi kan harus percaya diri, tapi at the same time kita harus bisa autentik juga. Iya. Kalau kita terlalu percaya diri, akhirnya kita nggak jadi diri kita. Kalau kita nggak jadi diri kita, biasanya yang kita sampaikan tuh kesannya apa? Flexing. Fake it, fuck it. Fake. Oh, Fake. fake. Real lawan fake. Iya kan, jadi nggak diri, jadi kayak gitu orang bisa ngerasa ya nggak sih? Ah. Gue pernah kan ya orang kayak dosen misalnya terlalu otoritatif, ngomong depan orang, kalau jadi nggak dengerin kayaknya bukan dia deh. Iya, iya, iya. Nah itu gimana tuh balance antara autentiknya sama percaya dirinya itu loh mas? Oke. Lu inget nggak waktu kita meeting sama Cindy, gua ngomongin ini. Salah satu konten yang rame di Indonesia itu orang marah-marah. Oh, benar-benar. Terus gue mikir gini, gimana kalau gue marah-marah ya? Mungkin rame kali ya. Ya terus lu bilang, iya sih tapi bukan diri lu ya nggak otentik kan? Oh iya, gue inget. Ingat ya? Ingat. Iya. Iya mungkin bisa aja marah-marah tapi kan itu bukan diri lu dan itu nggak bakal lama sih. Iya benar. Dan orang juga yang ngelihat lu udah kenal lu lama terus tiba-tiba lah kok dia jadi marah-marah ya? Jadi aneh malah. Malah nggak bagus kan. Nggak bagus ya. Jadi intinya kalau mau jadi otentik itu kita nggak perlu jadi orang lain. Percaya diri oke. Cuma kita tetap deliver message-nya itu sesuai dengan karakter kita kan. Iya, iya. Jadi mungkin aneh ternyata autentik itu kayak kita di rumah. Kalau kayak kita di rumah mungkin orang lain nggak bakal mau lihat gak sih? Iya, pasti ada sugar coatingnya gitu. Itu segala coatingnya. Jadi katanya yang dibilang autentik kepada publik itu kita deliver diri kita sesuai dengan message yang mau kita sampaikan. Ya. Sama juga audiens yang mau kita ajak ngomong. Ya. Kalau di rumah kan lu pakai celana pendek, pakai Leha-leha aja baju santai. Iya betul. Iya. Ya balance-nya ya itu ya tadi ya. Gimana caranya kita presentasi diri kita tuh diri kita cuma yang sisi terbaiknya lah gitu ya. Iya. Setuju gua. Iya. Nah, tadi kan kita ngomongin social skill yang sebenarnya kita cari cara tentang paling dasarnya itu paling untuk introvert itu overcome namanya nervousnya itu, ketakutan itu kan. Nah, tadi kan setelah lu udah bisa overcome, kita masukin tadi udah berenang. Yang lu dapetin nggak cuma bisa berenang, tapi kepercayaan diri kan. Ternyata yang sama yang gue takutin, mungkin kalau gue coba, gua Bisa. gitu ya. Iya betul. Jadi pengalaman Yes. itu ya. Iya ini buat gue tuh salah satu pengalaman yang sangat berkesan sih. Bukan renangnya ya, tapi Renang. pemahaman bahwa yang selama ini gue takutin kalau gue lakuin itu ternyata bisa. Sampai gue juga pernah ngomong ke lo, salah satu cara buat lo ngilangin takut adalah lu cukup kasih tahu ke diri lu bahwa lu cuma boleh takut ngelakuin sesuatu kalau itu bikin lu mati. Iya. Kalau cuma bikin lu malu nggak apa-apa, Kalau udah mati nggak bisa balik lagi, nggak bisa balik lagi. nggak usah lagi. Tapi kalau bikin malu nggak apa-apa. Tapi kalau kita malu-malu malah jadi jelek tahu. Mendingan malu-maluin daripada di tengah-tengah malu. Gimana sih ininya? Jadi apa? Tapi kalau kita malu di tengah-tengah, enggak. Tapi kalau kita malu, misalnya aku presentasi misalnya. Oke. Kalau presentasi di tengah-tengah tuh jadi setengah-setengah, jadi jelek kan? Bener, di tengah-tengah jadi setengah. Gimana? Lagi presentasi di tengah-tengah presentasi tuh malu, jadi nervous kan, jadi Oke. terbata-bata gitu. Oke, iya. Jadi mendingan aku malu cuma ya udah malunya belakangan aja. Kalau belakangan Gitu tuh loh. gimana? Gimana cara malunya di belakangan? Ya, jadi ya udah, Nyesel. nggak nyesel dong. Jadi aku pun pernah dramus kan waktu SMA. Dramus apa? Drama musikal. Oke. Aku jadi apa? Jadi Freddie Mercury. Kamu nonton nggak sih? Aku harus jadi orang banci di situ kan. Lu satu sekolah sama Cindy? Satu sekolah, dia Oh. ke kelas aku. Oh, Cindy sekelas lo. Aku adik kelas yang famous ya dulu.
Nah kan di Dramos itu kan aku jadi Freddie Mercury. Oke, kan? oke. Nah, itu kan jadi banci kan. Oke. Kalau aku malu jadi banci, Oke. ya jelek gitu loh. Dramusnya bakal jelek. Iya, Jadi pasti. aku ya malu cuma ditahan jadi all out aja. Iya, ya betul begitu. Betul, betul. Betul. Sampai sekarang pun masih jadi banci. Keterusan. Bener. Terus ya udah aku benar-benar jadi banci. Iya, sih iya. jadinya. Iya benar begitu. Benar begitu. Cuma Ja- jadinya nggak jelek. Iya, iya. Jadi intinya walaupun malu, walaupun takut, jalanin aja. Iya, betul. Aja, kan? Heeh. Nah, Jadi ya dulu kan gua nggak tahu ya introvert tuh semua kayak gitu apa cuma gua aja. Gua tuh terlalu takut untuk di mempermalukan diri gua gitu depan banyak orang gitu ya. Padahal lu tau nggak orang Indonesia itu cepat lupa loh. Ya. Cepet lupa ya. Cepat lupa. Bener sih. Lu ngomongin politik deh. Iya. Ada satu koruptor. Misalnya ini mungkin teman-teman juga setuju lah ya. Orang korupsi di penjara bebas 5 tahun lagi dia bisa nyalon dan bisa kepilih loh. Iya. Itu karena lupa. Jadi ketika lu salah gitu lagi presentasi salah malu gitu ya. Ya orang nggak akan inget itu seumur hidup mereka gitu dan sekelas 50 orang bakal ingat semua. Ya itu balik lagi, lu tuh nggak sepenting itu sebenarnya. Jadi jangan sampai karena lu malu akhirnya lu nggak maju ke depan. Kalau lu kan udah oke tadi kan, walaupun malu tapi ditahan. Yang penting maju dulu aja. Pada akhirnya bisa kan? bisa. Ya kayak gitu. Nah gue tuh dulu nggak sampai maju ke depan. Nah, Jadi malu gue tuh ya lumayan parah lah. Sampai akhirnya ya gue pikir selama itu tidak membunuh gue ya gue lakuin aja. Gue maju aja. Walaupun nanti gue ngisi seminar nih depan orang banyak tiba-tiba gue salah ngomong atau ngeblank ya nggak apa-apa. ya udah. Ya udah. Oke. Nah kalau gitu dari pengalaman lu, menurut Mas Fazrul nih ya, sepenting apa sih social skill itu? Social skill itu yang kita bilang tuh dalam diskusi ini social skill itu kemampuan kita untuk jalin relasi ke orang lain, Ya. untuk komunikasiin apa yang kita pikirin, Ya. sama hidup in personal. Ya. Nah itu lu ngerasainnya sepenting apa sih? Iya, penting banget ya menurut gua. Setelah kita punya hard skill, kalau fotografer tuh motretnya jago banget ya. Tapi kalau dia nggak punya soft skill buat komunikasiin skill mereka, buat komunikasiin ke orang, entah dalam bentuk tulisan, video, konten segala macam atau langsung omongan, itu berkembangnya rada lambat mungkin ya, bukan stuck, tapi mungkin lambat. Lebih cepat ketika lu memang soft skill komunikasinya jago banget gitu ya. Lu bisa ngejual diri lu dengan entah dengan kata-kata, dengan tulisan atau dengan visual, itu bakal ngebantu banget sih. Berarti ini bisa juga di-apply ke karir karir yang lain lah gitu ya. Misalnya ya pebisnis lah mungkin sekarang ya. Misalnya punya kafe gitu ya. Kalau misalnya dia jago masak misalkan ya, tapi dia nggak tahu cara, nggak bisa kolaborasi sama pegawainya gitu, nggak bisa cari partner ataupun nggak bisa jualan juga ke target audiensnya dia gitu ya, sosial media dan sebagainya, ya percuma cooking skill aja ya, bisa masakan enak cuma orang nggak ada yang tahu. Iya, betul. Jadi ya itu ya menurut gue ya social skill itu salah satu, kalau nggak salah satu tapi mungkin salah satunya skill yang sekarang tuh paling penting gitu. Iya, iya. Soalnya kalau kita fokus ke hard skill yang misalnya dibuat, mungkin kita creation of value kan baik itu dari hard skill. Tapi ya sekarang baik yang skill bisnis banyak yang bisa bantu kita untuk produksi value itu kan. Ya. Apalagi udah ada AI. Betul. Untuk edit ke misalnya kayak ChatGPT, untuk eksekusi mungkin ya kayak kita punya Adobe gitu kan. Tapi kalau kita nggak bisa ngomong gitu ya, nggak bisa istilahnya build personal branding lah social media, itu kan butuh social skill juga nggak sih? Iya, iya. Kolaborasi Iya. ya sama influencer yang lain, sama brand bahkan gitu kan. Ya kita bakal stuck di situ aja gitu. Betul, betul. Skill komunikasi itu penting banget. Ketika lu jago di bidang apapun itu, tanpa lu bisa mengkomunikasikan skill lu ke orang lain nggak akan tahu. Brand tuh nggak akan tahu,
corporate-corporatenya nggak tahu. Iya. Nah, kalau gitu ada nggak sih satu kayak pelatihan yang lo lakuin kan, yang mulai dari introvert tuh ya, mulai dari nulis, akhir berani nulis, akhir bisa. Ngomong depan kamera kan juga beda tuh skillnya, yang ngomong. Iya. Ya, lu ada latihannya nggak sih? Iya, rutin. Atau lu langsung Eh gitu nah. enggak sih. Lu pernah ngajarin gua kan? Lu inget nggak? Gua nggak tahu bukunya, mungkin buku ini atau buku apa ya? Buku ini ya. Terus lu sempat rekomendasiin public speaker siapa? Orang ya, iya, di IG kan gua follow kan. Gimana cara ngomong ke audiens segala macem. Gua nggak secara intens belajar sih, tapi itu balik lagi gue tuh suka menganalisa. Salah satu mungkin yang gift yang gue punya tuh ya analisis, iya. Gue lumayan kayak nulis misalnya, gue kan nggak belajar secara formal maupun non formal gitu ya tentang gimana cara nulis. Ya beberapa gue belajar juga di blog gitu, tapi nggak intens yang memang belajar banget gitu. Tapi gue biasanya ngeliat tulisan orang sih, gimana cara orang nulis, struktur katanya, struktur kalimatnya, gimana cara orang bikin video, gimana cara orang ngomong. Lewat itu aja sih, nggak latihan yang apa di depan kaca kita ngomong gitu ya. Gue pernah mungkin sekali dua kali, tapi kayaknya nggak intens reguler deh gue. Berarti ya lu tipe orang yang learning by doing ya sih? Iya, iya. Mendingan ngelakuin bukan yang kayak langsung Latihan. nah kanan itu dengan apa? Dan ditulis dulu kayak minggu. Oh, kayak gitu. Langsung kuat aja maju aja. Iya. Ya yang pasti memang yang mau gue sampaikan itu materi gue yang gue kuasai gitu. Betul. Nah, kalau lu gimana? Lu kan udah dari kuliah nih. Kuliah terus sekarang lagi jauh jadi fotografer. Pasti butuh banyak kolaborasi juga tuh ya, sama dosen sama teman-teman. Sama dosen. Enggak, ngapain? Dosen. Sen fotografi nggak deh? Aku tuh manajemen. Oh iya. Iya. Salah nanya kita. Manajemen ya. Jadi selama ini ada usaha yang lakuin untuk develop skill lu ya sih? Dan skillnya skill apa yang lu lihat yang menurut lu paling penting ya? Yang menurut aku paling penting, yang kita bahas sih, menurut aku paling penting komunikasi paling penting. Karena sama lagi kayak yang tadi, percuma kalau kita punya skill tapi nggak bisa bikin orang tahu atau nggak bisa monetize skillnya, itu ya percuma gitu loh. Jadi ya penting gimana caranya kita ngasih tahu orang tentang skill kita. Gimana caranya? Konten, Buat konten. buat konten. Kenapa gitu? Karena ya percuma kita bisa makan enak, misalnya kita bisa bikin makan enak, cuma kita dong yang makan kan, ya udah percuma gitu loh, nggak berdampak. Iya. Jadi kalau kita bisa ngasih tahu tentang ilmu kita itu kan, apa itu kayaknya inian aku ya, apa jalan ninjaku kayaknya itu ya. Ya kan tadi kan maksudnya bilang yang buat dia, salah satu yang buat dia itu bisa nikah baik dari sisi personal branding maupun dari skill komunikasinya, itu waktu buat konten ya. Iya betul. Nah itu kenapa Mas? Peningkatan apa yang paling merasa? Public speaking tuh berasa banget sih. Kenapa konten itu bisa gue public speaking lu? Karena gue dipaksa buat presence konten gue ke banyak orang. Iya, dalam live gitu ya. Live, bukan live di, kalau live di sosmed kan sebenarnya kita cuma ngomong sama kamera, itunya ya, interaksinya ya. Walaupun ada yang komen mungkin. Tapi kalau webinar kan ini orangnya kayak real kita ngeliat gitu loh. Jadi nggak bisa di retake ya? Nggak bisa di retake, dan gue harus mempertimbangkan banyak hal gitu ya. Jangan sampai gue salah ngomong atau Blunder. iya, dan ini rata-rata kan formal ya. Kalau waktu itu tuh banyak kan anak-anak kampus tuh. Oh, jadi harus ngomongnya kayak dosen ya? Iya, lebih formal lah ketimbang kalau live di itu kan suka-suka gue aja kan ngomong. Terus pas offline itu lebih, ya harus lebih ini lagi lah ya. Gue ngomongnya juga harus lebih
hati-hati lagi. Dan Tapi kalau ngomong sama mahasiswa tuh enaknya santai tahu. ngomong sama mahasiswa, Iya, kalau ngisi acara yang ini antar mahasiswa. iya. Iya sih kalau antar mahasiswa, Enak gue kan bukan sih, mahasiswa, Oh, iya sih. gue kan narasumber. Iya juga bener ya. Iya gue, iya pasti ya, dan yang ngundang gue kan kadang dari kampusnya kan, Ah. kan nggak mungkin juga gue yang ngundang gue dosen siapa gitu kan. Lu tau nggak? Bukan lu tau nggak ya? Ini pengalaman gue ngonten ya, karena gue berinteraksi dengan banyak orang di komen, di DM gitu ya. Gue termasuk orang yang cukup rajin balas komentar, balas DM gitu. Kalau gue perhatiin ternyata banyak orang yang komunikasinya tuh agak nggak lancar, tau nggak? Nulis sesuatu yang maksud dia nih A atau B gitu ya, tapi dia nulisnya agak belibet gitu loh. Sampai gue tuh harus ngebaca ini maksudnya apa ya? Nanti kita punya contohnya. Iya, Otak sama apa yang diomongin nggak sinkron. gue nggak tahu karena gue nggak ketemu orangnya. Tapi yang pasti tulisannya tuh agak susah dimengerti gitu loh. Ya muter-muter gitu. Iya, putar-putar sampai gue harus tanya ini maksudnya apa ya? Gitu. Entah nanti bisa ditarik lagi ke literasi kita rendah, itu kan salah satu juga kan. Kalau orang Sorry, tadi kita break Ustaz. Jadi Mas Fazrul, tadi lu kan Ya. coba jelasin tentang literasi gitu deh. Ya, ya. Yang lu ambil contoh dari komen-komen followers lu gitu. Iya. Bisa dijelasin nggak, Mas? Iya, jadi gue kan termasuk yang cukup rajin ya, ngebales komentar, ngebales DM gitu ya. Nah kalau gue perhatiin dari ya pengalaman gue selama ini, banyak teman-teman yang nge-DM gue dengan maksud yang tidak tersampaikan karena nulisnya tuh kayak nggak beraturan gitu loh, Mas. Ibaratnya kalau kita bahasa Indonesia belajar SPOK segala macam, kok kayaknya agak susah sampai. Dan menurut lu itu karena literasi. Iya, menurut gue salah satunya ya, gue nggak bisa bilang itu satu-satunya, tapi salah satunya kayaknya sih karena literasi. Followersnya lu lihat gak? Followersnya itu umur berapa tuh? Biasanya gue nggak perhatiin sih, gue cuma kayak ngebatin gitu. Oh iya, kok rada aneh ya. Mungkin Gen Z yang lu tahu misalnya pandangan lu ngomongnya kayak gitu kah? Kalau aku sih pastinya nggak kayak gitu ya. Ya lu nggak gitu. Enggak lah. Temennya dia tanyain deh, jawabnya Ini temen beda. aku yang komen deh. Tapi lu suka baca buku? Dia langsung maaf gitu. Ya menurut lu ngaruh nggak sih sebenarnya baca buku dengan cara komunikasi? Apa ya, menurut aku ngaruhnya ke kepintaran kayaknya. Pintaran. Pintaran. Kepintaran seseorang tuh apa, edukasinya tuh menurut aku berpengaruh ya. Oh, pendidikannya. Pendidikan. Tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikannya. Oke. Iya, kalau harusnya ya S1 ke atas, SMA ke atas sih harusnya sih Sudah. udah baik lah ya. Iya. Baiknya Baik itu udah jelas dapat menyampaikan apa yang dia ingin katakan dengan baik ya harusnya. SMA tuh ya. Karena udah jadi kan ya otaknya SMA tuh. Oh, struktur otaknya. Otaknya udah jadi, udah bisa berpikir dengan jernih. Oke. jadi dengan sendirinya Harusnya udah bisa artikulasiin maksud apa yang dia maksud. dia pikiran dia. Menurut aku sih kayak Tanpa gitu. perlu dilatih. Tapi SMA kan dari dia ngomong sama temen, yang ngomong sama guru, itu kan juga latihan, nggak harus dia. Ya mungkin literasi ada salah satu andil lah ya. Cuma nggak semuanya. Menurut aku. Gimana juri gitu? Disclaimer ya, ini in my opinion. Kayak gitu ya. Yang aku lihat seperti itu. Dan yang ngerasain juga. Aku seperti itu, karena aku nggak suka baca buku. Dia sudah belajar komunikasinya, coy. Social skill lu belajar deh. Presentasi organisasi, aku dari SMA tuh udah OSIS, aku Wih. Sekarang pun dia terlibat aku himpunan aku. Oh, himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa. Di situ kan ngelatih kita ngomong sama orang eksternal, oke. gimana orang sama mahasiswa lain gimana, karena kan himpunan manajemen kan kebetulan. Itu kan berarti kan aku harus merepresentasikan
anak-anak manajemen kan, berarti kan Iya. aku best of the bestnya Weh. manajemen. Mantap. Jadi harus bisa jadi harus bisa apa ya, harus bisa jadi contoh orang lain ya. Ya. Menurut aku sih kayak gitu. Jadi karena punya kewajiban itu, jadi harus bisa berbicara dengan baik seharusnya. Kan tadi bilang komunikasi itu penting apa kan untuk monetisasi ini. Terus juga lu udah punya banyak kesempatan untuk bisa develop skill communication skill itu lewat organisasi itu. Nah, perkembangan apa yang ngerasain dari awal sebelum lu masuk organisasi sampai sekarang? Komunikasi lu pada perkembangan kah dan perkembangannya kayak gimana? Perkembangannya ke temen sih ya kayaknya. Menurut aku ya. Jadinya aku bisa kurasi teman-teman aku sih. Jadi kalau yang menurut aku apaan sih lu, bodoh banget sih lu gitu loh ini. Jadi enggak, bukannya sombong, tapi semakin tua tuh katanya kan circle semakin kecil kan. Iya. Berarti kan Ini skill apa nih? Judgmental. enggak dong. Enggak ya? Iya. Skill bertahan hidup ini. Oke, dengan cara Dengan cara berteman, milih teman. Itu menurut aku komunikasi di situ juga penting untuk milih teman ya. komunikasi penting untuk milih teman tuh kayak gini. Ini kalau aku ya, kalau dia ada tuh orang yang komunikasinya tuh wah dikit-dikit ngomong kasar, dikit-dikit anjing lo apa gitu kan, Iya, iya. kayak terlihat kayak lu tuh nggak berpendidikan gitu loh. Jadi itu skip gitu. Karena kan aku kan anak baik hati, tidak sombong, friendly, Ngomongnya sopan. Jadi harus bergaul dengan teman-teman yang seperti itu juga dong. Iya. Oke. Mana ya? Nah, kalau ya jadi kita coba sama sedikit key takeaways dari waktu ini kan dari ya Vision dan Persino tentang soal networking ya, penting work. Jadi memang komunikasi salah satu tujuannya itu untuk bangun jaringan atau pertemanan. Cuma kalau kita lari komunikasi, menurut lu Mas komunikasi itu sebenarnya apa sih? Komunikasi. Nggak usah definisi EYD ya, tapi Iya. dari pengalaman gue komunikasi itu. Komunikasi itu gampangnya menurut gue ya alat untuk menyampaikan maksud sih. Lu punya maksud apa, punya tujuan apa, kan lu harus sampaikan dengan komunikasi ya. Itu sih. Iya, sesimpel itu sih menurut gue. Nah, kalau komunikasi apa? Komunikasi itu sebuah media untuk bisa apa ya, ngasih tahu pendapat kita ke orang lain. Iya. Menurut aku itu. Oke, jadi kalau di buku ini ya tuh, ya benar tadi ya untuk influence orang tuh dengan kasih tahu dengan edukasi atau yang kita tahu kan artikulasi pikiran. Yang kedua juga sebenarnya yang dibilang itu komunikasi itu sebenarnya harus pikir tuh dua arah gitu. Ya. Jadi nggak cuma apa yang kita omongin, tapi feedback gimana kita bisa cerna feedback yang kita dapat. Jadi ada encoding, ada decoding, ada internalize. Jadi decode itu artinya kita nerima sinyal dari orang lain, dari apa yang diomongin, atau kita analisa lah gitu apa yang dibutuhin orang lain, itu juga namanya decoding. Terus kita analisa secara internal gitu. Kira-kira solusi apa yang kita bisa kasih ke orang itu sebenarnya, nggak cuma apa tapi gimana nya, nggak cuma apa yang kita ucapin tapi gimana kita nyampeinnya ke target audiens yang kita tuju. Kalau dua arah begitu berarti komunikasi itu bukan cuma ngomong ya, tapi mendengarkan pun dia masuk komunikasi ya. Justru yang paling penting dari komunikasi menurut itu ya, bisa dibagi 70% tuh listening, 30% itu ngomong. Oke. Karena listening itu yang nentuin kita untuk bisa buat strategi komunikasi yang lebih efektif untuk capai tujuan kita. Entah tujuannya untuk bangun relasi, untuk Edukasi, komunikasi ya, edukasi. untuk buat community, untuk bahkan untuk influence orang lain. Sama kan gue juga di advertising dunia ya, di copywriting. Jika orang lihat copywriting itu harus tulis kata-kata yang bombastis, puitis. Iya. Jadi sebenarnya copywriting itu 80% riset, 20% eksekusi.
Jadi kalau nulis sesuatu itu yang paling baik itu riset. Risetnya. Nanti nulisnya itu ya sesuai dengan risetnya itu. Hanya yang bisa targetin audiensnya, targetin masalahnya dia. Tadi kita bahas off the record, yaitu tadi masalah apa? Solusi. Masalah solusi. Nah itu salah satu prinsip copywriting juga tuh. Yang sebenarnya juga bisa kita pakai di komunikasi di berbagai macam format, termasuk di video kan. Ya, betul. Hook itu kan kita langsung address publication mungkin pas di awal video kasih solusinya, baru kasih detailnya, baru kasih call to action-nya. Jadi ya komunikasi sebenarnya itu aja, tapi yang paling penting itu ya betul listening skill-nya itu. Iya. Nah, kalau dari pengalaman gimana lu brush up listening skill itu pas? Soalnya gue sering ngomong sama orang, gue tau orang yang dengerin apa dulu. Ya. Ada orang yang bilangnya narcissistic conversationalist, yang sebenarnya dia nanya tapi untuk dia nggak tertarik sama apa yang kamu ngomongin, tapi sebenarnya untuk Dia sih. jelasin lagi. Oh. Jadi kita ngerasa nggak didengarin. Ya. Padahal kita jelasin terus dia langsung break gitu topiknya. Nggak ada hubungan sampai kita jelasin, dia langsung cerita tentang diri dia. Tapi kalau gue diakui yang bikin kelas dari ngobrol lama, karena gue rasa didengerin. Ya. Nah itu dulu developnya. Ini penting nih. Jadi setelah proses yang di awal gua sharing ya ke lu, proses ya bisa dibilang self development gua lah ya. Itu gua sudah gua ngerasa gua itu sudah bisa lebih membuka diri buat hal-hal baru. Kalau dulu karena gue takut dilihat orang, takut maju ke depan, takut mencoba hal baru karena ya itu balik lagi, takut jadi pusat perhatian. Ya walaupun bukan pusat perhatian kan sebenarnya kan, cuma simpel gitu aja kan, ditanya nama segala macam, gue gak nyaman dulu. Pada akhirnya setelah gue rubah mindset gue, makin kesini gue makin suka tuh belajar hal baru. Jadi ketika ada orang menjelaskan, lu ngobrol sama gue kan lumayan banyak insight yang gue dapet kan. Makanya gue dengerin. Ya gue cukup kaget sih sebenarnya. Orang yang udah punya follower banyak masih mau dengerin orang lain. Ya kalau dibilang follower kan kalah. Tapi lu masih mau dengerin. Iya, karena itu gue tuh makin kesini makin suka ketika gue belajar hal baru, apapun itu. Jadi gue tidak membatasi diri gue untuk ini cuma belajar yang ini aja, tapi gue pengen tahu apapun yang memang menarik buat gue dan ada jalannya. Kayak gue ketemu lu kan berarti ada jalannya kan, ya udah gue dengerin aja apapun yang lu sharing ke gue ya, gue dengerin. Excite loh, gue tiap denger hal baru, misal marketing lah ya. Sekarang kan gue lagi belajar marketing ya, lewat buku yang lu rekomendasiin. Apa marketing hidup, belajar ya itu banyak banget hal yang akhirnya relatable sama kebutuhan gua buat di konten, buat di sales, digital marketing dan seterusnya. Belajar tentang komunikasi yang lewat buku ini yang lu jelasin inti-intinya itu buat gua jadi hal baru yang ngebantu banget. Ya gue rasa sih lu kalau istilahnya lu selalu kosongin gelasnya. Tahu kan sih? Iya. Jadi kalau kita ketemu orang, kita gelas penuh terus, ya kita nggak bisa dapetin benefit apa dari interaksinya. Tapi kalau ketemu orang kosongin terus gelasnya, ya kita bisa dapetin sesuatu. Iya. Ya. Nah kalau lu gimana, Wijo? Apa? Untuk ya kalau gue bilang sih lu listener yang cukup baik, ya. Karena yang gue rasa selama kita ngobrol diskusi gitu. Udah kenal lama juga, kita punya banyak perkembangan lah ya. Yang nggak cuma diri kan, cuma ada fakta cobai juga gitu, faktakin juga. Nah menurut lu pentingnya apa untuk mendengarkan orang lain? Gak cuma dari gua, tapi mungkin dari pasangan, dari teman-teman. Menurut aku ya, belajar ngedengerin tuh paling gampang tuh punya pacar. Gimana tuh? Belajar mendengarkan paling baik itu dengan punya pacar.
mungkin nggak cuma pacar doang. Kalau Langsung udah berubah. kalau udah berkeluarga mungkin juga kayak gitu ya. Iya, oke. Karena kan apalagi aku cowok ya, bukan seksis ya. Enggak gitu ya. Seksis. Silakan diserang. Nggak, biasanya kan cowok kan gitu kan, kalau udah mulai suatu hubungan keluarga ataupun apa kayak pacar gitu, udah nggak punya upper hand gitu loh. Oke. Jadi udah emang udah coba ngalah, mungkin nggak ngalah ya, coba mendengarkan ya. Iya. Buat dapetin apa yang dia maksud tuh harus bisa mendengarkan kan. Iya. Detail kecil gitu. Small things. Ya gak sih? Apalagi yang harus peka gitu loh. Itu tuh bingung aku bilang. Karena kalau bisa ngomong kenapa harus ngode gitu kan. Nah, itu kan harus. Nah, ini enggak kamu, ini mungkin ada yang lain mirip kayak gitu. Mungkin ada pasangan lain kayak gitu juga. Bukan pasangan lain. Harus ya harus bisa ngedengerin lah kan. Kalau dengan cara kita ngedengerin tuh kita kenal menurut aku ya. Jadi kenal orangnya, jadi tahu ini orangnya kayak gimana sebenarnya, maunya apa gitu. Jadi kalau kita cuma ngomong terus, kita nggak ngerti orang lain. Nah, jadinya tuh kayak kita tuh cuma mau di ngertiin gitu. Yes, itu juga yang dibilang di buku ini. Jadi untuk mendengarkan itu kita buat orang tuh ngerasa diperhatiin, ngerasa kita care sama orang itu. Jadi dia pun bisa terbuka sama kita waktu kita ngomong sesuatu. Dia juga lebih bisa vulnerable untuk kita influence kalau kita mau mendengarkan. Nah masalahnya banyak orang yang nggak tahu gimana tuh cara mendengarkan yang baik, atau cuma dengar dengan diam aja, gitu, atau harus gimana? Nah menurut lu gimana? Mendengarkan yang baik itu caranya gimana? Kalau gue pribadi sih bukan cuma denger ya, tapi mencoba memahami yang mau dia sampaikan tuh apa. Dia tuh lagi iya kan, dari situ yang namanya komunikasi kan dua arah ya, lo bilang ya. Nah, dari situ kan kita bisa entah kalau dia minta masukan ya, kita bisa kasih masukan. Entah kalau memang kita setuju ya kita bisa bilang setuju gitu ya dengan pernyataan dia. Itu kalau memang kita fokus menyimak gitu ya, apa dari maksud dia, nggak cuma ngedengerin doang. Curhat gitu. Ada. Jadinya tuh kayak adu nasib. I see. Ya. Gue juga gitu, ya. Gue pernah tuh. Gue lebih parah gitu. Iya, kan itu bete kan ya. Iya. Lu sih enak gitu. Bukti kalau kita ngedengerin orang, kalau kita bisa rephrase itu apa ya? Kita bisa ngulang kata-katanya dengan kata-kata kita sendiri gitu. Nah itu bukti yang paling tinggi kalau kita dengerin dia gitu. Keberuntungan itu adalah kesempatan bertemu dengan Setuju. Persiapan. Iya betul. Jadi kalau lu nggak punya Siap. mental belum, Iya. otomatis kan lu bakal belajar banyak hal. Iya. Kalau lu belajar banyak hal, lu akan siap di banyak hal lah. Yes. Ketika kesempatan itu datang, ya lu tinggal ngikut aja. Ya betul. Cara sukses itu kita harus gagal lebih dulu gitu. Harus berani gagal lebih cepat bahkan gitu. Karena yang lu lakuin kan sebenarnya lu nyoba dulu, pasti gagal dong karena nggak tahu apa. Cuma karena nyoba dulu lebih cepat, berkembangnya lebih cepat juga, karena dengan nyoba itu kan kita dapetin namanya feedback kan. Iya, betul. Waktu feedback itu justru yang paling berharga untuk kita bisa dapetin sukses lagi.